Hey guys, kerennya kereta korang menghadapi masalah macam ni? Berkemungkinan dekat sistem suspension kereta korang ada preplay yang teruk macam ni. So dengan itu hari ini saya ingin berkongsi tutorial untuk menukar loam untuk berdua kancil, kelisa dan kenari. Dan cara kenal pasti sama ada loam ni masih dalam keadaan baik ataupun sebaliknya. So step untuk mengenal pasti dan memasang loam untuk berdua kancil, kelisa dan kenari itu dia lebih kurang sama saja, cuma ada perbezaan dekat bagian ball joint loam tuh. So jika kelisa dan kenari dia hanya menggunakan nut untuk lock ataupun ikat dekat bagian knuckle, manakala ball joint loam kancil pula dia menggunakan bolt dan nut untuk lock ataupun ikat dekat bagian knuckle. Dan itu saja perbezaan dia, so yang lain tuh lebih kurang sama saja. Oke guys, first step seperti biasa orang kena blok dulu tayar belakang dua-dua sebelah kanan dan kiri. Kemudian langkah seterusnya orang boleh break free dahulu lock nut tayar tuh, so memandangkan low arm sebelah kanan kereta ini bermasalah. So saya just tanggalkan tayar sebelah kanan saja. Selepas itu orang boleh jack kereta korang sampai tayar hadapan tuh terangkat. Tuh orang boleh simpan jack stand dekat bawah sini sebagai langkah safety. Diikuti korang slowly turunkan jack kereta korang sampai bodi kereta tuh cecah dekat jack stand tuh. Kemudian seterusnya barulah korang tanggalkan sepenuhnya lock nut tayar tuh. Dan korang boleh tanggalkan tayar tuh dan korang letak dekat bawah sini sebagai extra safety, takut-takut jack stand tuh bermasalah. Oke guys, apabila saya goyang-goyangkan knuckle nih, so dekat bagian low arm nih, terutamanya dekat bus yang terikat cross member tuh ada preplay. So manakala ball joint low arm nih pula, apabila saya try kiau dekat bagian low arm dan juga cross member nih, so saya kiau tolak ke bawah dekat bagian low arm dan juga cross member tuh. So ball joint tuh masih dalam keadaan baik lah, tiada preplay dan tiada gap. So selalunya kalau ball joint low arm yang terikat dekat bagian knuckle nih bermasalah, so apabila orang langgar lubang dia akan ada macam bunyi ketukan gitulah, bunyi tak tak ulang. Asal orang limpas lubang ataupun bonggol dia akan bunyi tak tak, begitulah lebih kurang. Kemudian langkah seterusnya korang boleh guna spana coupling size 17, korang simpan dekat bagian ball joint nih. Dan korang boleh guna spana jenis biasa, orang simpan dekat bagian nut ball joint tuh. So selepas itu korang boleh guna tenaga yang kuat ataupun korang boleh guna kaki korang untuk break free bolt dan nut yang terikat dekat bagian ball joint low arm, yang terikat dekat bagian knuckle tuh. So korang break free dahulu. Dan seterusnya korang boleh longgarkan sepenuhnya bolt dan nut tuh, dan korang boleh keluarkan bolt dan nut tuh dari bagian knuckle. Oke guys, untuk langkah yang seterusnya korang boleh pisahkan ball joint low arm tuh daripada bagian knuckle. So untuk pisahkan ball joint tuh korang kena guna batang besi ataupun kayu macam ni. So saya guna kayu, dan korang boleh tolak ke bawah bagian stabilizer bar tuh macam ni untuk pisahkan ball joint low arm tuh macam ni. Untuk langkah yang seterusnya korang boleh tanggalkan terot end nih. So kalau korang guna castle nut jenis macam ni dihadapin, korang tanggalkan dahulu pin terot end tuh. Kemudian selepas itu barulah korang break free castle nut 17 mm tuh. Diikuti korang keluarkan castle nut tuh dengan tangan. Kemudian langkah yang seterusnya korang boleh bagi free terot end ini daripada bagian knuckle. So korang boleh ketuk dekat bagian knuckle nih untuk bagi free terot end tuh daripada bagian knuckle. Sekiranya korang ada tool yang lebih sesuai, korang guna tool itulah. Korang tidak disarankan ikut cara macam ni, tapi kalau tidak korang just hati-hati saja semasa mengetuk bagian knuckle tuh untuk pisahkan terot end tuh. Untuk mengelakkan knuckle ni kesana kemari semasa korang menukar low arm tuh, korang boleh cut dahulu bagian knuckle tuh dengan bodi kereta. Dan langkah yang seterusnya korang boleh break free nut 17 mm yang terikat dekat bagian stabilizer bar dan juga low arm tuh. Diikuti korang longgarkan nut 17 mm tuh dengan spana, korang longgarkan dan korang boleh keluarkan nut tuh dengan tangan.
Kemudian seterusnya korang boleh break free bol 14 mm dan juga nut 14 mm loam yang terikat dekat bagian cross member tuh, dan korang keluarkan nut 14 mm dan washer. Oke guys, untuk memudahkan korang keluarkan bol 14 mm yang terikat dekat bagian cross member nih, korang boleh guna tukul plastik. Korang ketuk bol tuh bagi dia keluar. Dan selepas itu korang boleh tarik keluar bol tuh dengan tangan lah. Dan untuk langkah yang terakhir untuk keluarkan loam nih, korang kena keluarkan washer nih dari bagian loam. Korang just keluarkan washer besar nih. Selepas itu korang keluarkan bush nih. Dan selepas itu korang boleh keluarkan loam nih dari bagian stabilizer bar tuh. Korang keluarkan dan korang boleh simpan dekat bagian bawah stabilizer bar tuh, dan korang boleh tarik loam tuh. Dan beginilah rupa bush yang terikat dekat bagian cross member tuh. Banyak pre-play, teruk, dan bush dia itu pun sudah hancur. So inilah punca utama steering korang tertarik kiri kanan semasa langgar bonggol atau lubang. So korang jangan lupa keluarkan satu bush nih juga yang ada dekat bagian stabilizer bar. Nanti kita akan guna bush yang baru lah. Oke guys, ini loam yang baru. So apabila saya try goyang-goyangkan dekat bagian bush nih, dia fit dan tidak pre-play. Macam loam yang lama nih, dia ada pre-play yang banyak. So yang ini bush yang baru, so korang kena guna bush yang baru lah. So first korang boleh pasang bush yang bagian dalam. Kemudian korang boleh masukkan loam nih dekat bagian stabilizer. Dan korang boleh tarik stabilizer itu untuk bagi masuk bush yang terikat dekat cross member tuh. Kemudian korang boleh pasang bush lagi satu bagian luar yang ada dekat bagian stabilizer bar nih. Dan korang boleh pasang washer besar nih. So korang ketatkan dengan tangan saja, tak perlu kemaskan lagi. Diikuti korang masukkan bolt 14 mm yang terikat dekat bagian bush dan cross member nih. So selepas itu untuk memudahkan bolt itu masuk, korang boleh guna tukul getah ataupun tukul plastik untuk bagi bolt itu rapat. Kemudian korang boleh pasang washer nih dan juga nut 14 mm tuh dengan tangan saja, tak perlu kemaskan lagi. Kemudian dekat sini pun nut 17 mm nih korang pasang dengan tangan saja. So ke semua bolt dan nut tadi itu korang jangan ketatkan dahulu. Selepas korang masukkan ball joint dekat knuckle, baru korang jack. Dan selepas itu baru korang ketatkan semua bolt dan nut yang terikat dekat bagian loam itulah. Dekat bush loam yang terikat dekat cross member, dekat bagian stabilizer bar, dan juga ball joint loam tuh. Kemudian selepas itu korang boleh guna besi ataupun kayu. So korang tolak bagian stabilizer bar nih ke bawah untuk bagi ball joint loam tuh masuk dekat bagian knuckle. Macam nih. Dan selepas itu korang boleh bagi knuckle tuh ball joint tuh masuk dekat bagian knuckle macam nih dahulu. Diikuti korang ketuk dekat bagian ball joint loam tuh untuk bagi dia rapat dekat bagian knuckle lah. Dan korang godek-godek sedikit, so ball joint tuh akan masuklah dekat bagian knuckle. Kemudian seterusnya korang boleh pasang bolt dan juga nut 17 mm nih dekat bagian knuckle. So korang pasang bolt nih dahulu. Kemudian korang boleh pasang nut nih. So nut nih dan bolt nih korang jangan ketatkan dahulu. Selepas korang jack bagi suspension ini terangkat, baru korang ketatkan lah. So selepas itu korang boleh jack bagian loam nih. Dan korang pastikan jack stand korang nih tergantung macam nih. Selepas itu barulah korang ketatkan dan kemaskan ke semua bolt dan nut yang ada dekat bagian loam tuh. Oke guys, bos korang boleh kemaskan dan ketatkan bolt 14 mm dan juga nut 14 mm yang ada dekat bagian bush loam nih yang terikat dekat bagian cross member. So setelah korang settle dekat bagian sini, korang boleh kemaskan dekat nut 17 mm yang ada dekat bagian loam dan juga stabilizer bar nih. So korang pastikan korang kemaskan dan ketatkan bolt tuh dengan kemas. Kemudian korang boleh beralih dekat bagian ball joint. So korang boleh ketatkan nut 17 mm dan juga bolt 17 mm tuh. So selepas korang kemaskan ke semua bolt dan nut yang ada dekat bagian loam tuh, korang boleh turunkan jack. Dan selepas itu korang boleh pasang terot end korang nih dekat bagian knuckle. So korang masukkan saja macam nih. Kemudian korang boleh pasang castle nut 17 mm nih dan korang ketatkan dengan spana 17 mm. Dan korang jangan lupa pasang pin castle nut terot end ini juga.
So inilah hasilnya setelah menukar loam yang baru, dia tidak replay, tidak seperti sebelumnya. Dekat bagian loam ini dia ada replay yang teruk dan juga bunyi-bunyian. So video kali ini setakat sampai di sini saja. Sekiranya video ini ada kekurangan, seperti biasa saya mohon maaf. Dan sekiranya video ini bermanfaat untuk orang jangan lupa support TJS Project PP, like, komen, dan subscribe. Saya juga kepada rekan-rekan yang ada di luar sana, supaya channel ini boleh berkembang lebih lagi di masa akan datang.